Akhirnya, sang bintang yang tak pernah menyala, kini padam bukan karena cedera, tapi karena doping. Apakah kamu terkejut? Atau diam-diam, kamu justru tersenyum geli? Mykhailo Mudryk, pemain yang dulu disambut seperti titisan Messi oleh fans Chelsea, kini didakwa oleh FA atas dugaan penggunaan doping. Bukan sekadar pelanggaran ringan, tapi ancaman larangan bermain selama 4 tahun. 4 tahun, sobat! Bukan waktu yang sebentar. 4 tahun adalah cukup untuk mengganti pelatih 4 kali di Chelsea, atau cukup untuk membuat fans Arsenal move on dari mantan mereka. Silakan komentari di bawah. Apakah ini akhir dari drama Mykhailo Mudryk? Atau justru awal dari babak baru, skandal Stamford Bridge? Mari kita turun sebentar dari tribun sarkasme dan menyimak apa sebenarnya itu doping, dan mengapa seorang pemain dengan gaji miliaran per pekan bisa tergoda menggunakannya. Doping bukan cuma suntikan atau pil ajaib. Kadang bentuknya krim oles, kadang suplemen sehat yang tidak disaring benar, atau obat pemulih cedera yang katanya legal tapi tak pernah disetujui oleh FIFA. Masalahnya, di dunia sepak bola profesional, pemulihan cepat lebih penting dari kejujuran. Fans minta kamu bermain setiap pekan, klub minta kamu kembali latihan besok pagi, sponsor minta performa kamu tetap maksimal meskipun ototmu koyak. Dari sini, banyak pemain tergelincir antara kebutuhan akan kecepatan, atau sekadar semua orang juga pakai, kenapa aku enggak? Silakan share di kolom komentar. Apakah menurut kamu tekanan industri sepak bola sudah terlalu tidak manusiawi? Atau ini hanyalah pembenaran dari seorang bintang yang gagal? Dulu, Mykhailo Mudryk datang ke Chelsea seperti malaikat penolong. Diperebutkan Arsenal, dibajak Chelsea, dan dihargai dengan transfer selangit. Fans memimpikan dribbling Messi, kecepatan Mbappe, dan penyelesaian ala Salah. Yang didapat, meme, olokan, dan sekarang dakwaan doping. Jika ini adalah film, maka ini tragikomedi. Sayangnya ini bukan film. Ini karier seorang pesepak bola yang mungkin telah habis. Mudryk bukan hanya gagal tampil sesuai ekspektasi, ia juga sibuk di dunia sosial media, merawat citra, menebar motivasi rohani, membangun brand diri, tapi tidak membangun kontribusi di lapangan. Dan kini, semua itu lenyap karena satu berita, dakwaan penggunaan zat terlarang. Bahkan rival-rival Chelsea kini tak perlu kerja keras mengejek. FA sudah membantu. Kamu sebagai fans bola, silakan ungkapkan opinimu. Apakah ini salah manajemen? Atau sejak awal, Chelsea membeli mimpi yang tidak pernah nyata? Teman-teman pecinta bola sejati, kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor, tapi juga tentang tekanan, ekspektasi, dan kadang kejatuhan paling menyakitkan. Dan karena itu, mari kita diskusi. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apakah Mudryk pantas dihukum? Ataukah dia hanya korban sistem yang terlalu menuntut kesempurnaan? Jika kamu suka pembahasan dengan gaya bercerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, dan follow channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita pahit manis dunia sepak bola. Kita di sini bukan hanya menonton sepak bola, tapi juga mengupas luka-lukanya dan tertawa sarkastis di sela-sela kenyataan. Dunia bola memang kejam. Terkadang yang jatuh bukan karena tekel, tapi karena pilihan yang diambil diam-diam, di ruang latihan, di balik pintu tertutup, atau dalam bisikan dokter pribadi. Mykhailo Mudryk, pemain yang lahir dari ekspektasi tinggi, kini tenggelam karena keputusan yang keliru. Kisah ini belum berakhir, tapi untuk saat ini, kariernya sedang berada di jurang tak bernama. Apakah dia akan bangkit? Atau selamanya dikenang sebagai bintang yang padam sebelum menyala? Bagaimana menurut kamu? Tulis di komentar. Suaramu akan membentuk narasi di channel ini. Dan ingat, di dunia bola, terkadang yang dilarang bukan hanya zat terlarang, tapi juga bermimpi terlalu tinggi.